Pesulap merah. Persatuan Dukun se-Indonesia laporkan pesulap merah ke polisi. Tak terima dihina dan buat sepi job. Ini buktikan dukun nggak bisa penglaris. Kenapa nggak sekalian disantet aja dulu ya? Nah, hari ini kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang perdukunan ataupun pesulap merah karena ya saya masih pengen hidup. Nah, jadi kita lebih membahas tentang tradisional medicine aja. Pengobatan tradisional itu apa sih? Gitu. Ya kan karena bahasa yang dipakai untuk memperkuat argumen mereka adalah bahwa ini kan adalah pengobatan turun-temurun, artinya sudah tradisi dari dulu. Gitu. Iya, memang benar pengobatan tradisional ataupun yang sudah turun-temurun memang disebut sebagai sebuah pembuktian secara empiris, empirical study. Tapi bukan berarti harus berhenti di sana itu. Studi empiris itu memang bisa dipakai sebagai sebuah pondasi, tapi harus ada pembuktian lanjut. Bisa diawali dengan uji di hewan coba, baru kemudian clinical trial ya, ada fase-fasenya 1 2 3 misalnya di manusia gitu. Sebelum bisa dipakai sebagai sebuah pengobatan yang mainstream. Pengobatan yang diakui gitu, diakui secara medis, secara ilmiah. Nah, yang terjadi kan sekarang justru sering dibentur-benturkan kan. Ini buktinya ini terbukti berhasil gitu ya. Bukti berhasil pada berapa pasien atau berapa manusia yang sudah diujikan, itu kan tidak ada datanya. Bisa saja kan hasilnya bias, yang bagus-bagus dilaporkan, yang kurang bagus nggak dilaporkan. Ya kalau di luar negeri ya seperti di Cina, mungkin juga di Singapura ya, negara-negara maju seperti itu, traditional medicine itu memang punya tempatnya tersendiri ya. Jadi memang ada, jadi di rumah sakitnya itu ada praktek-prakteknya. Apoteknya berbeda dari apotek dokter biasa gitu. Tapi para penekun pengobatan tradisional ini harus menjalani kuliah. Ada mata kuliahnya sekian semester, berapa tahun kuliah gitu. Ya mereka menjalani pendidikan formal ya, pendidikan formal yang ada SKS-nya, ada ujiannya gitu, ada guru dosennya gitu, ada skripsi, nanti tesis terakhir juga ada gitu. Sebelum mereka bisa menyandang gelar sebagai pengobat tradisional gitu. Sebelum mereka boleh berpraktek di rumah sakit. Di Bali kan disebutkan akan membuka praktek pengobatan tradisional di rumah sakit. Ya, jadi dari tahun 2018 ya. Ya, sampai akhirnya di tahun 2022 ya Rumah Sakit Bali Mandara jadi yang pertama nih membuka poliklinik kesehatan tradisional. Sebuah terobosan ya, cuma harus diperhatikan. Siapa sih yang bisa menyebut dirinya sebagai seorang praktisi kesehatan tradisional? Paling nggak kan harus menjalani kuliah, nggak boleh serta-merta tiba-tiba menyebut dirinya pengobat tradisional gitu. Ya kalau nggak gitu ya resikonya banyak, resiko untuk indikasi kesehatan, malah membahayakan pasien gitu. Empirical study bagus, malah menjadi sebuah pondasi seperti yang sudah saya bilang ya, tapi ya itu harus ada pembuktian lanjutannya. Sedangkan yang kemarin itu ya mereka rencana mengadakan sertifikasi. Beda ya kalau sudah kuliah, proses pendidikannya ada kurikulumnya sampai mereka mendapat ijazah. Beda dengan sertifikasi yang sifatnya ya singkat gitu loh. Terus misalnya dia melakukan sertifikasi, yang uji siapa gitu? Yang uji ke Joko Bodo. Yang melakukan sertifikasi juga harusnya kan mumpuni gitu. Sedangkan kemarin saya lihat yang mengeluarkan sertifikat, yang mohon maaf ya, yang mengeluarkan sertifikat, yang mengadakan sertifikasinya bukan bukan kurang kompeten, tapi kurang cukup gitu loh. Ya saya lihat kan ada beberapa nama dari farmasi gitu loh, dari kesehatan, tapi kan enggak melingkup semua skop yang diperlukan untuk sebuah kajian ilmiah. Soalnya kan ini kan melingkup seluruh aspek kesehatan gitu. Ya memang ada yang namanya expert validity, jadi kan validitas berdasarkan keahlian gitu. Ya tapi itu nggak cukup dengan 1 sampai 5 orang ya gitu. Dan setiap aspek yang dibahas juga harus mendetail, harus eksplisit lah istilahnya. Nggak boleh cuma sekedar implisit aja terus tiba-tiba dapat sertifikat pengobat tradisional gitu. Ya kadang-kadang hal-hal seperti ini juga disalahgunakan gitu kan. Kita lihat bagaimana sasaran pengobatan mereka ya istilahnya ya. Kadang kita lihat kan ya sasarannya kan menengah ke bawah gitu. Ya walaupun ada 1 atau 2 kasus mungkin menangani elit global gitu. Jadi kalau sasarannya menengah ke bawah itu seperti sebuah teman-teman tahu ya yang modus penipuan dengan mengatasnamakan bank gitu, mengatasnamakan produk investasi keuangan gitu, yang memang sengaja memberikan himbauan atau sengaja memberikan pengumuman dengan memasukkan typo gitu. Artinya mereka salah ketik lah, salah melakukan pelafalan gitu. Kalau orang-orang yang pintar kan
tahu bahwa itu adalah penipuan gitu. Tapi kalau orang-orang yang kurang hati-hati atau memang yang nggak mengerti, akhirnya kan tertipu gitu. Jadi ternyata itu sebuah bentuk filtrasi, dia membagi tuh. Jadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang membaca pasti nggak akan kena dengan modus-modus penipuan seperti itu. Sedangkan mereka yang kurang hati-hati, kurang literasi, ya 99% jadi korbannya gitu. Ya itu mereka terapkan dari lama ya gitu loh. Kadang-kadang mereka nelpon, kadang-kadang mengirim email gitu, ataupun menghubungi lewat SMS, WA gitu, atau melalui Telegram ya sekarang ya. Dan kenapa masih marak? Ternyata ya korbannya memang masih banyak. Dia punya target pasar tersendiri gitu. Ya kita sebagai orang yang memahami, sebagai orang yang paham, kalau memang target pasar mereka masih banyak, artinya kita nyoba blokir juga mereka tinggal buat lagi kan, itu udah selesai, mereka bisa melewati blokir. Kalaupun kita mau nasehatin, kita kan cuma bisa nasehatin keluarga atau teman terdekat lah itu. Itu juga nggak selalu didengerin gitu. Ya makanya salah satu bentuk layanan masyarakat yang terbaik adalah edukasi seperti ini gitu loh. Teman-teman harus hati-hati gitu. Kan nyari uang susah. Jangan sampai karena kita kurang hati-hati ataupun karena kita greedy serakah terus kehilangan uang tersebut gitu. Ya untuk pesulap merah Mas Marcel Radival, ya kita doakan semua selesai dengan solusi terbaik ya. Kadang-kadang kan kalau kita mewartakan kebenaran memang banyak ujiannya. Mungkin ini salah satu bentuk ujian untuk Anda. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah diniatin dan memang kita yakin sudah di posisi yang benar gitu. Takbir akan terbuka sih. Oke, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.